Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, selamat datang kembali di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Kali ini saya mau membahas tentang sebagai ibu, bagaimana kita bisa menjalin dan menciptakan hubungan yang nyaman dengan anak-anak. Khususnya mungkin untuk anak-anak perempuan kita ketika moms memang ditakdirkan memiliki anak perempuan. Jangan lupa apa yang kita lakukan itu pasti akan membekas dan masuk ke bawah pikiran anak-anak kita yang perempuan. Ketika kelak ia memilih untuk menikah dan menjadi seorang ibu. Salah satu fondasi keluarga yang bisa bahagia adalah dapat menciptakan kenyamanan di dalam hubungan itu. Jangan lupa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan. Karena kesenangan ada syarat. Kalau anaknya baik, kalau anaknya nurut gitu ya. Kemudian ada batas waktu merasakannya. Itu kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan tanpa syarat. Walaupun anaknya melakukan apa, walaupun anaknya berkata apa kepada ibunya, ibunya tetap memiliki kendali emosi agar stabil. Itulah kebahagiaan. Kenyamanan ini yang menjadi fondasi agar keluarga bisa menjadi rumah tempat mendidik dan membersamai antara moms dan juga buah hati. Jadi, selain menjadi orang tua, kita harus bisa menjadi sahabat bagi anak kita. Memang dalam suka dan duka, tentu ini cerita yang berbeda. Saya sangat paham, melahirkan itu sakit ya. Tapi lebih sakit kalau misalnya kita dibentak sama anak. Itu menyakitkan. Atau secara tidak sengaja anak-anak berkata sesuatu yang membuat kita merasa risau. Nah, itu sebabnya bagaimana sih menjadi sahabat bagi anak? Itu sama dengan menciptakan ruang yang bisa membuat keduanya saling menghargai perbedaan. Untuk anak berbagi tanpa rasa takut untuk dihakimi oleh ibunya. Memang butuh kelapangan hati nih. Dan kelapangan hati ini tidak bisa terjadi di satu pihak. Kedua-duanya mesti legowo untuk bisa memaafkan. Kalimat seorang ibu ketika marah tetap bisa menjadi doa. Nanti kalau dikabulkan kita bisa menyesal ketika melihat anak kita hidupnya pun menjadi tidak mudah di kemudian hari. Dan untuk anak mungkin saatnya kita mesti belajar memaafkan apapun yang disampaikan oleh ibu kita. Mengapa? Karena itulah cara yang paling baik untuk menyembuhkan luka batin di inner child kita. Kalau misalnya nanti kelak kita jadi orang tua, terhadap sesuatu yang kita nggak suka dan kita mempunyai luka batin itu, maka tanpa sengaja kita akan mewariskan lagi kepada anak-anak. Hubungan ibu dan anak ini memang unik ya. Teman untuk bertumbuh. Moms belum pernah jadi ibu kan? Sebelum melahirkan sama. Anaknya juga belum pernah jadi manusia sebelum dilahirkan. Jadi dua-duanya sama-sama tidak punya pengetahuan yang mantap. Sehingga jadikan rumah sebagai tempat untuk bertumbuh. Dan jadikan buah hati kita sebagai teman untuk bertumbuh dan menjadi bijak lagi. Perkembangan ini bagus sekali. Karena apa? Bisa menumbuh kembangkan secara pribadi seperti emosional, psikologis, dan juga keterampilan sosial. Kalau hubungan antara ibu dan anak menjadi baik. Moms janji ya, baik-baik saja sama anak kita. Karena hubungan yang harmonis itu membuat anak kita tuh pede menghadapi dunia. Itulah seninya. Bagaimana mengharmoniskan hubungan kita dengan anak-anak. Janji ya, baik-baik saja.